Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan hari Rabu sore ini, kita akan membahas tentang soal kompetensi sub pokok bahasan kompetensi manajerial paket 2. Kita cek videonya. Di sini ada 1 sampai 20 soal. Ada 20 soal dan di akhir 20 soal nanti kita akan mengetahui berapa skor kita. Jangan di skip ya, kita tonton sampai selesai. Untuk soal yang pertama. 1. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk titik-titik. A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah A. Jadi pada saat kita mempunyai waktu senggang pada jam kerja, sebaiknya kita membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Kita pilih A. Soal nomor 2. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan keuangan, merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen titik-titik. A. Personalia. B. Produksi. C. Keuangan. D. Pemasaran. Jadi, untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah C. Jadi, semua aktivitas di atas adalah ditempuh oleh manajemen keuangan. Kita pilih C. Untuk soal nomor 3. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu titik-titik. A. B. D. F. Mandor, kepala bagian, dewan direksi. B. A. B. C. Direktur utama, mandor, pengawas lapangan. C. B. C. E. Mandor, pengawas lapangan, supervisor. D. C. E. F. Pengawas lapangan, supervisor, dewan direksi. Dari keempat pilihan jawaban, untuk jawaban nomor 3 adalah C. Jadi, yang merupakan bagian dari lower management yaitu BCE. BCE adalah mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Kita pilih C. Soal nomor 4. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut titik-titik. A. Communication. B. Konseptual. C. Teknis. D. Interpersonal. Untuk pilihan jawaban soal nomor 4 adalah D. Interpersonal. Jadi kemampuan atau keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut interpersonal. Kita pilih D. Soal nomor 5. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing. B. Top management. C. Lower management. D. Middle management. Untuk jawaban soal nomor 5 adalah C. Lower management. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita pilih C. Lower management. Soal nomor 6. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut titik-titik. A. Sondang P. Siagian. B. Henry Fayol. C. M. Gulick. D. Harold Kuntz. Untuk jawaban soal nomor 6 ini, jawabannya adalah A. Sondang P. Siagian. Jadi fungsi manajemen menurut Sondang P. Siagian adalah planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Kita pilih A.
Soal nomor 7. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya, spesialisasi dalam melakukan tugas, merupakan manfaat titik-titik. A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating. Untuk jawaban soal nomor 7 ini adalah C. Organizing. Kita pilih C. Soal nomor 8. Jabatan Direktur Utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan Komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak. Untuk jawaban soal nomor 8 ini adalah D. Manajemen puncak. Jadi Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi di sebuah perusahaan atau organisasi. Kita pilih D. Soal nomor 9. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas, dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu A. Actuating, B. Forecasting, C. Planning, D. Organizing. Untuk jawaban soal nomor 9 ini adalah D. Organizing. Itulah fungsi dari organizing, organisasi. Kita pilih D. Soal nomor 10. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa titik-titik, yaitu titik-titik. A. Italia, manegio, B. Latin, manegio, C. Inggris, manajemen, D. Italia, manager. Untuk jawaban soal nomor 10 ini adalah A. Italia, manegio. Jadi, kata manege berasal dari bahasa Italia, manegio. Ingat-ingat ya kawan. Kita pilih A. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan misi dan visi perusahaan. D. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk jawaban soal nomor 11 ini adalah D. Jadi yang dimaksud dengan manajemen adalah ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kita pilih D. Soal nomor 12. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab kepada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, D. Mengawasi para pekerja. Untuk jawaban soal nomor 12 ini adalah B. Jadi tugas dari manajemen puncak atau direktur utama adalah menetapkan kebijakan operasional. Kita pilih B. Soal nomor 13. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Untuk jawaban soal nomor 13 ini adalah D. Jadi, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Kita pilih D. Soal nomor 14. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang titik-titik. A. Perkantoran, B. Operasional atau produksi, C. Personalia, D. Keuangan. Untuk soal nomor 14 ini, jawabannya adalah B.
operasional atau produksi. Kita pilih B. Soal nomor 15. Prinsip the rank man of the rank pledge yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi titik-titik. A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating. Untuk pilihan jawaban, soal nomor 15 ini yang benar adalah C. Organizing. Kita pilih C. Soal nomor 16. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen berikut. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian tersebut, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 2, dan 6. Jadi, fungsi manajemen controlling yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 6. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. Dan 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Kita pilih D. Soal nomor 17. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian tersebut, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 1, 4, dan 5. Untuk pilihan jawaban yang benar, soal nomor 17 adalah D. 1. Sumber dana. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Kita pilih D. Soal nomor 18. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 18 ini adalah D. Jadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu konseptual, melebihi lower management, dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Kita pilih D. Soal nomor 19. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut titik-titik. A. Manajemen administrasi. B. Manajemen produk. C. Manajemen keuangan. D. Manajemen personalia. Untuk pilihan jawaban yang benar adalah manajemen personalia. Jadi tugasnya merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Kita pilih D. Soal terakhir, soal nomor 20. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut titik-titik. A. Adil. B. Otoriter. C. Bebas. D. Demokratis. Untuk soal nomor 20 ini, pilihan jawaban yang benar adalah D. B. Otoriter. Kita pilih B. Demikian tadi, sudah kita kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 20. Jumlah soal yang kita kerjakan 20, jumlah jawaban benar 20, skor Anda 100. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.